Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Oke, selamat datang hari ini dengan podcast Samarinda. Kembali lagi bertemu dengan saya Rahmat Syarif, pembawa acara dari podcast Samarinda. Seperti biasa, kita akan bercerita tentang Al-Azhar Samarinda. Nah, hari ini saya kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa sekali, yaitu Bapak Muhammad Alamin. Apa kabar Pak Amin ini? Baik, alhamdulillah Pak, dengan Pak Syarif ya. Gimana kabarnya Pak Syarif? Alhamdulillah baik Pak Amin. Jadi gini, beliau ini adalah kepala sekolah dari SD Al-Azhar 47 Samarinda. Mungkin hari ini berbincang-bincang, tapi sebelum masuk saya mengucapkan selamat dulu ini ke Pak Amin ini. Selamat atas gelar baru. Saya dengarnya sudah menyelesaikan studi magisternya ini. Ya, alhamdulillah ini juga bentuk dari Bapak dan Ibu guru, kemudian juga karyawan, termasuk juga yayasan ya yang mendukung sehingga bisa menyelesaikan itu, alhamdulillah. Luar biasa. Semoga gelar yang didapat berkah dan bisa memotivasi teman-teman guru-guru yang lain untuk bisa melakukan dan melaksanakan pendidikan ke jenjang lebih tinggi lagi. Amin. Sesuai dengan nama dia itu. Siap. Jadi memang alhamdulillah hari ini kita akan kembali berbicara tentang Al-Azhar. Nah, sebelum kita bicara, kita bertanya dengan sangat luar biasa nih dengan kepala sekolah sendiri kan. Jadi begini Pak Amin. Sebenarnya kiprah Al-Azhar di Samarinda ini itu apa sih? Nah, ini yang perlu mungkin bisa diceritakan. Mungkin apa, silakan. Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jadi Al-Azhar Samarinda ya, alhamdulillah kita ini sebenarnya kan Pak Syarif bekerja sama dengan YP Al-Azhar Jakarta. Nah, secara tidak langsung kemudian lahirlah ada TK, kemudian SD dan SMP yang alhamdulillah mulai tahun kemarin sudah berjalan. Nah, jadi dari tujuannya pun sebenarnya secara umum artinya kita ingin membantu kemudian juga meningkatkan daripada kualitas dan kuantitas daripada pendidikan di Kalimantan Timur, khususnya di Kota Samarinda. Kemudian kita juga di di bidang dakwah juga ya, kita ingin mengembangkan syiar-syiar Islam di bidang pendidikan, khususnya di mempertajam dalam konteks keagamaan seperti itu. Sebenarnya Al-Azhar, YP Al-Azhar Jakarta itu sudah lama ya, sudah lahirnya sudah lama, kemudian berkiprah di dunia pendidikan juga sudah lama. Tetapi memang untuk Al-Azhar Samarinda mulai 2013 kerjasama dengan YP Al-Azhar. Nah, mungkin kalau di Kota Samarinda kita masih termasuk yang muda ya dari sekolah-sekolah swasta yang lainnya. Tetapi memang secara progresnya karena kita sudah di bawah naungan YP Al-Azhar, sehingga kualitas dan kuantitas daripada program dari pendidikan yang ada di YP Al-Azhar kita adopsi secara penuh ya. Kemudian juga kita kembangkan dengan beberapa bagian program yang bisa kita kembangkan seperti itu. Nah, kemudian juga secara garis besar alhamdulillah tiap tahun ya ada peningkatan dari jumlah murid, kemudian juga dari sarana prasarana dan sebagainya, dan ini pun tidak menutup juga kita akan terus mengembangkan kemudian meningkatkan daripada apa-apa yang menjadi pelayanan, kemudian juga kualitas daripada program pendidikan kita khususnya seperti itu. Wah, sangat luar biasa sekali proses perkembangan dan apa yang sudah dibuat. Nah, mungkin Pak begini, Al-Azhar di Samarinda berkiprah dari 2013. Begitu muda sekali, mungkin kalau kita hitung berarti mau 7 atau 8 tahun ya, sekitar itulah, 7 sampai 8 tahun. Apa yang sudah dibuat untuk mungkin umat, mungkin untuk pola berpikir? Baik, yang pertama memang untuk kiprah dari YP Al-Azhar adalah bagaimana Al-Azhar sendiri itu kalau secara umumnya dari visi dan misi YP Al-Azhar, bagaimana apa yang daripada visi dan misi YP Al-Azhar ini bisa tersampaikan ke seluruh Indonesia seperti itu. Nah, akan tetapi memang Al-Azhar sendiri belum sepenuhnya ada di pulau yang ada di Indonesia. Nah, tapi alhamdulillah di Kalimantan ada sekitar 4 ya, ada Samarinda, Balikpapan, kemudian Banjarbaru dan Pontianak. Nah, Pontianak malahan lebih lama sudah ya, yang pertama di Kalimantan. Nah, secara tidak langsung tadi apa yang diinginkan visi dan misi dari YP Al-Azhar, maka mereka melalui daripada Al-Azhar yang ada di cabang-cabang yang ada di luar Pulau Jakarta khususnya seperti itu. Nah, kemudian progresnya juga dari 2013-14 kita terus
meningkatkan daripada pelayanan, kemudian juga meningkatkan daripada program pendidikan dan sebagainya. Dan kita tidak bisa memungkiri bahwasanya di bidang pendidikan ini sangat-sangat cepat perubahan ya. Kemudian juga bentuk daripada program-program juga harus mengikuti daripada apa yang menjadi tantangan yang ke depan. Seperti itu. Nah, saya potong nih Pak, bicara tentang tantangan. Ya. Nah, selama bertahun-tahun ini, tantangan apa yang paling dihadapi oleh yayasan pendidikan yang ada di Al-Azhar ini? Apa tantangan yang betul-betul sampai menguras pikiran dan tenaga, Pak? Betul. Baik Pak Syarif. Sebenarnya secara umum itu baik dari Al-Azhar pun maupun daripada lembaga pendidikan yang lain, tantangan yang berat memang dirasakan adalah tahun ini. Karena tahun ini kita ketahui bersama kita melewati masa-masa pandemi COVID-19 ya. Nah, ini sangat-sangat tidak tahu kapan selesainya. Nah, tapi memang dari pihak kita sendiri kita tetap melanjutkan daripada program-program pendidikan, kemudian mencarikan plan B ya, plan A perencanaan yang seharusnya seperti ini, kemudian kita carikan lagi plan B-nya seperti apa yang sekiranya itu tidak mengurangi daripada program-program yang kita inginkan seperti itu. Nah, kemudian juga ini juga bisa kita analogikan ya, karena ditanya tadi tantangannya paling berat ini memang tantangan berat ini memang pada masa pandemi ini. Jadi jika di masyarakat pun kemarin sempat mempertanyakan bagaimana masalah pendidikan ini, apakah perlu sekolah khususnya ke SD nih ya, karena saya dibina SD, apakah SD harus diistirahatkan dulu atau dicutikan anak ini atau di stop dulu dalam setahun sehingga nanti baru ada tatap muka, itu salah besar ya, karena di pendidikan itu dalam kita sebagai umat muslim ya memang diwajibkan, sama halnya seperti sholat kita diwajibkan. Yang membedakan adalah ketika mungkin kita dalam perjalanan ataupun bahkan menjadi dalam keadaan peperangan, yang sholat ada standarnya, kemudian tata cara dan gerakannya. Ketika dalam perjalanan tadi, karena ada ada halangan ya seperti itu. Kemudian di peperangan ada tata cara atau gerakan sholat yang agak berubah, yang disesuaikan. Betul. Nah, ketika pandemi ini sama ya. Bidang pendidikan yang seharusnya tatap muka, kemudian pelaksanaannya semua bisa dilaksanakan seperti tahun-tahun sebelumnya, maka ini akan sedikit berubah. Nah, tapi titik poinnya adalah tidak harus kita menghilangkan daripada proses pembelajaran. Maka yang hari ini ya Al-Azhar Samarinda sendiri telah melaksanakan daring ya, dan juga ada beberapa aplikasi yang digunakan. Bagaimana caranya, dan harapan kita adalah anak-anak murid kita semua ya, mereka dari generasi kita itu tidak ketinggalan daripada pendidikan mereka. Seperti itu. Luar biasa sekali ya. Berarti Al-Azhar Samarinda betul-betul tidak menyerah dengan keadaan. Ya. Betul-betul pokoknya mencari plan A, plan B dalam proses belajar dan membuat sebuah program. Nah, karena kita sudah bicara program nih. Nah, sebelum saya masuk ke satu-satu nih, program unggulan ini. Al-Azhar ini Samarinda ini apa sih, Pak? Sehingga mungkin masyarakat luas atau khususnya kota Samarinda, karena kita berada di Lobakung juga harus pengen tahu dong, karena bayangkan kalau di luar sana tantangan yang paling saya dengar juga Pak ya, salah satunya itu adalah sekolah mahal gitu kan, dan sekolah dan apa bagaimana itu kan ada. Nah, coba sebenarnya bertimbal balik atau bagaimana dengan program yang dilakukan Al-Azhar dengan apa yang menjadi persepsi di masyarakat, apa unggulannya nih Pak? Mungkin bisa siap. Jadi Al-Azhar Samarinda sendiri ada beberapa hal yang kita unggulkan program, artinya tidak hanya satu program saja yang menjadi unggulan kita, tapi memang berbagai program. Misal contoh satu adalah di bidang program keagamaan. Kita tetap sama seperti yang lainnya, ada juga yang melaksanakan kegiatan program tahfiz ya. Nah, kemudian juga ada baca tulis Al-Quran juga, kemudian juga bagaimana penguatan daripada ibadah-ibadah ibadah-ibadah sesuai dengan tuntunan Rasulullah Allah dan Rasulullah ya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, maka program yang unggulan kita yang lainnya adalah yaitu adanya program Mabit, Quran Naik kalau di sini. Quran Naik. Jadi selain daripada program KBM juga ada ananda tertentu yang khususnya kelas 5 dan 6 kita mengadakan kegiatan Quran Naik. Memang titik fokusnya adalah bagaimana si ananda itu bagus dalam hafalannya, kemudian bacaan, mengaji dan sebagainya, sehingga ini menjadikan tambahan daripada jam belajar mereka ya, dan yang lainnya juga tidak mengganggu daripada proses KBM yang berjalan. Ada program pemuridan ya, ini juga sebenarnya juga ada tantangannya juga seperti keagamaan tadi ya, yang biasanya kita
ketika sholat duha, kemudian sholat zuhur itu bisa menyaksikan langsung atau melihat mengawasi daripada murid-murid kita, tapi kita tetap pengawasannya minta bantu daripada orang tua murid. Nah, kemudian untuk di bidang kemuridan ini juga sama, khususnya di bidang ekstrakurikuler, dan ini juga dibantu dari tim sekolah ya, tim pengembang sekolah juga bagaimana ekstrakurikuler ini tetap kita laksanakan. Dan ini tahapannya memang bulan-bulan ini kita sudah mencoba untuk mencarikan yang mana hal teknis-teknis yang bisa kita laksanakan walaupun dalam keadaan jarak jauh ya, atau daring dan sebagainya, ataupun nanti misalnya pun ada tatap muka dan sebagainya, itu pun kita pasti kuatkan dengan tatap muka yang memang betul-betul aman secara kesehatan ya, seperti itu. Luar biasa. Nah, kemudian juga selain daripada itu juga ada bidang yang lain ya, bidang kurikulum juga kita pengembangan, artinya di pemerintahan, di kementerian juga kita ketahui memang secara umum boleh sampaikan bahwasanya kita sudah di masa belajar merdeka ya, merdeka belajar ya, ya betul. Seperti itu. Merdeka belajar lah ya, pada masa merdeka belajar ini, maka kemudian ditambah dengan ada kurikulum darurat ya, kurikulum darurat selama pandemi ini juga kita juga mengembangkan untuk kurikulum mandiri ya, kurikulum mandiri yang mana nanti kedepannya juga ini akan memudahkan daripada target-target daripada murid kita, kemudian juga tendik dan non tendik yang sekiranya yang terlibat dalam proses kurikulum tersebut, seperti itu. Kemudian yang terakhir juga ada di bidang penunjang ya. Bidang penunjang ini baik itu dari segi sarana dan prasarana, kemudian juga ada hal-hal yang harus menunjang daripada program kita. Misal nih, kita di Al-Azhar Samarinda itu ada jurusan ya, ketika Ananda kita anggap kelas 1 2 3 itu memang proses daripada pematangan calistung dan sebagainya. Kemudian daripada titik poin yang memang ditekankan oleh Al-Azhar ya, YP Al-Azhar seluruh Indonesia, yaitu tentang penguatan pendidikan adab. Nah, seperti itu. Maka yang kelas 4 dan seterusnya 5 dan 6 itu ada jurusan. Ada jurusan tahfiz, kemudian bilingual ya, dan juga itu dibarengi dengan adanya kelas digital atau digital class. Nah, jadi kalaupun ada pandemi yang sekarang ini sebenarnya bukan masalah bagi kami, khususnya bagian kelas 4, 5 dan 6, karena mereka memang sudah sebelum ada pandemi sudah ada memang program kelas digital kelas Pak ya. Iya, betul. Jadi pemanfaatan teknologi yang berupa laptop atau HP kemudian sebagai media belajar Pak ya. Betul. Luar biasa sekali ya. Jadi memang kawan-kawan mungkin di Samarinda bahwasannya dengan program ini Al-Azhar Pak ya tidak menyerah dengan keadaan, kemudian sudah ibaratnya mau pandemi atau tidak ketika ada digital class, maka mereka harus tetap menggunakan yang namanya laptop. Berarti luar biasa. Menurut pandangan Bapak gitu. Kalau digital kelas SD ini ya Pak ya. Apakah selain Al-Azhar ini ada lagi Pak sejauh ini? Untuk sementara kalau yang sebelumnya sih saya tidak mendengar ya adanya kelas digital dan sebagainya, kan, tetapi ide dari mana ini? Tiba-tiba muncul digital kelas, sedangkan kita lihat berwaktu di awal-awal belum ada. Nah, ini di mana ini Pak? Kira-kira? Betul. Jadi memang sebenarnya Al-Azhar itu mempunyai banyak cabang ya. Nah, khususnya memang di SDI Al-Azhar 1 Jakarta. Nah, mereka yang memang mengawali daripada kelas digital tersebut. Nah, dengan program pematangan dan sebagainya, sehingga kita memang dari Al-Azhar Samarinda ini mencoba langsung kunjungan belajar ke sana ya, kemudian studi banding yang mana teknis yang bisa kita laksanakan ataupun yang belum bisa kita laksanakan. Nah, tetapi memang juga dari tim sekolah juga sangat semangat. Nah, karena ini memang perlu dari pihak sekolah, kemudian orang tua murid, kemudian juga yayasan mendukung dari program ini. Saling berkoordinasi Pak ya. Betul, itu. Saling berkoordinasi antara orang tua, sekolah sampai yayasan. Yayasan, betul. Berarti Pak gini, saya ini kan tertarik nih, Al-Azhar di Indonesia ini banyak. Berarti memang ada mungkin rapat kerja, mungkin apa itu, sehingga kepala sekolah saling bertukar pikiran. Berarti memang Al-Azhar se-Indonesia ini memang saling mendukung. Nah, itu kesimpulan saya. Betul gitu Pak? Betul. Ya, jadi kita memang setiap tahun itu pasti ada namanya rapat kerja, raker, kemudian juga ada rapat koordinasi, rakor, yang mana ini juga informasi dari YP Al-Azhar disampaikan ke seluruh Indonesia ya. Cabang-cabang YP Al-Azhar, kemudian juga program-program, kemudian malahan juga ada best practice, kemudian juga sekolah yang unggulan-unggulan tertentu yang punya program yang sangat bagus ini ditampilkan, sehingga ini menjadi percontohan ya, kemudian juga nanti menyesuaikan dengan
masing-masing wilayah. Jika itu memungkinkan untuk melaksanakan itu, maka mereka bisa mengadopsi. Oh, berarti memang saling berkoordinasi dan bersatunya Al-Azhar se-Indonesia sehingga berbuahlah sebuah program-program yang sangat luar biasa. Betul. Kemudian punya tim juga berarti. Betul. Jadi tim apa sih yang dibangun nih di Al-Azhar ini? Karena saya lihat selalu muncul ide-ide macam-macam dan kemudian saya perhatikan begini. Saya kan juga berada di sini Pak, yang paling ide-ide muncul saya lihat di media sosial dan lain-lain itu. Pokoknya program itu akan tetap berjalan. Nah ini yang paling lucu ini Mabit atau Quran Night ini Pak. Iya. Ini kembali ke Quran Night. Kalau lihat Mabit dan Quran Night ini kan dikerjakannya itu online. Iya. Bayangkan itu orang apakah tidur juga di online atau gimana? Saya juga nggak tahu. Tapi sangat luar biasa kan? Iya. Bayangkan aja itu kan tidak terpikirkan. Iya. Nah itu bagaimana pandangan Bapak sebagai kepala sekolah dengan tim keagamaan yang mungkin di bawah Bapak juga semua? Betul. Jadi memang kita di sekolah memang ada namanya tim pengembangan sekolah, termasuk juga kita menambah dari tim penjamin mutu ya, yang di SD juga ya, karena ini memang tujuannya bagaimana mengamankan ya, kalau bahasa kami itu mengamankan, kemudian juga mengontrol daripada kualitas daripada program-program. Nah, termasuk tadi kan masalah mabit tatap muka, ini kan wajar. Nah, terus kalau misalnya ada kegiatan mabit lewat online, ini juga di luar daripada ini ya, gambaran. Iya. Tapi memang alhamdulillah ketika kita jalanin, kemudian didukung daripada orang tua, ini sangat luar biasa. Iya. Ya, sebenarnya poinnya adalah ketika semuanya sudah ada persiapan, kemudian juga perencanaan, dan ditambah dengan susunan yang sudah dimatangkan oleh tim, maka itu sangat berjalan sangat baik. Sangat luar biasa sekali Pak. Karena saya ngeliat video-video dan foto-foto itu ada yang di dalam kamera sudah tertidur gitu kan. Gurunya masih segar semangat. Tapi itu apresiasi Pak di kalangan masyarakat. Karena apa? Ada beberapa masyarakat yang ngomongnya seperti ini. Salah satu orang pemuda juga ada yang ngomong, seharusnya guru-guru itu sudah bisa istirahat, tapi masih menyempatkan diri untuk mengadakan namanya Quran Night itu malam hari dan membimbing anak-anak mereka. Itu sangat luar biasa sekali. Berarti betul-betul ada ketulusan. Nah, betul. Pak, ini kan saya sangat mengagumi dan saya sangat memahami keadaan di Al-Azhar. Tapi ini proses bekerja, guru-guru itu menampilkan ide dan lain-lain itu kan ibaratnya sering bisa ada terjadi perbedaan dan macam-macam. Iya. Nah, bisa menjadi satu. Apa yang dilakukan yayasan, apa yang dilakukan kepala sekolah dalam tim kerja ini, sehingga idenya itu benar-benar apa yang dikerjakan itu sesuai. Nah itu yang paling saya pengen tahu ini Pak. Baik. Ya, artinya dimanapun kita bekerja, kemudian berorganisasi dan sebagainya, memang ada perbedaan pandangan, pendapat itu memang wajar ya seperti itu. Tapi memang tetapi ada titik poin yang harus kita fokuskan. Misalnya nih koordinasi dengan yayasan. Nah, alhamdulillah yayasan di sini khususnya itu sangat membuka lebar ya bagaimana pengembangan daripada program sekolah. Ditambah dari pihak sekolah juga memang secara umum saya memberikan hak demokratis ya untuk seluruh guru, kemudian staf dan sebagainya. Akan tetapi ketika poin terakhir kita ketok palu, maka itu semuanya harus mengikuti daripada apa yang sudah kita tetapkan bersama. Ditambah dengan ada tim pengembang sekolah tadi, yang mana nanti ketika kita ada poin-poin tertentu yang belum ada kita temukan, maka mereka lah nanti yang menjadikan pendukung daripada kepala sekolah menetapkan suatu kebijakan ya, baik itu kebijakan program, kemudian kebijakan tentang hal lainnya ya yang berhubungan dengan sekolah. Oke, siap. Sekarang kita sudah bicara program, bulan sudah kita bicarakan. Betul. Anak-anak ini lulus nanti jadi apa Pak? Betul. Nah ini sebenarnya. Jadi memang Al-Azhar sendiri menitik beratkan kembali lagi kepada adab. Kenapa penguatan adab ini sangat ditekankan oleh YP Al-Azhar? Yang pertama adalah landasannya jelas Pak. Landasannya yaitu mengarah kepada ajaran Islam. Kemudian juga dari segi sebentar ya, dikat ya. Bentar, saya lupa. Info PMB jangan lupa ya. Hah? Kayak terakhir Pak. Apa itu? Info PMB. Oh PMB ya, sebentar saya mengingat dulu. Diulang ya. Nah, memang Al-Azhar Jakarta sangat menekankan daripada penguatan pendidikan adab. Nah, jadi ini sebenarnya mengarah kepada nanti lulusan, bagaimana sih lulusan SD ini. Nah, yang pertama tadi secara landasan pendidikan adab ini akan mengarah kepada bagaimana mereka berlandaskan kepada ajaran Islam. Nah, mempunyai adab, kemudian mempunyai akhlak, kemudian yang beribadah yang sangat baik ya ketika nanti mereka terjun di masyarakat. Nah, kemudian juga dari segi tujuan akhir juga jelas kan secara tegasnya bahwasanya ini tujuan akhirnya nanti adalah dunia
meraih daripada kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, kemudian yang terakhir ya, baik instansi dan lembaga dan sebagainya pasti adalah menghargai ketika memiliki atau berkomunikasi dengan orang yang mempunyai akhlak seperti itu, mempunyai adab. Ya, adab dan akhlak seperti itu. Maka ini nanti ini harapan kami yang umumnya kepada Ananda semua yang lulus daripada Al-Azhar Samarinda, dan yang paling tinggi memang harapan kita bagaimana nanti ke depannya mereka menjadi pimpinan adalah pemimpin yang memang mempunyai karakter, mempunyai adab, kemudian mempunyai akhlak yang sangat tinggi. Seperti itu. Berarti pendidikan karakter itu di Al-Azhar ini memang mengutamakan yang namanya adab, Pak ya. Betul. Karena memang ada beberapa pendapat adab itu di atas ilmu, Pak ya. Iya betul. Nah, itu kan begini-begini, alhamdulillah saya paham juga ini. Iya. Oke, nah jadi kita sudah bicara tadi program dan unggulan dan bagaimana sih keluaran. Nah, ini Pak, ini kan masa-masa PMB nih. Betul. Bagaimana sih kemarin memang sudah membicarakan proses bagaimana pendaftaran dan lain-lain. Kira-kira dalam masa PMB ini strategi yang disesuaikan oleh kepala sekolah kepada tim, dan kemudian berapa jumlah yang akan diterima, dan kemudian apa saja yang akan dilakukan oleh pemerintah, mungkin bisa disampaikan ke Pak. Baik, memang ya tadi ya berbeda dengan tahunnya sebelumnya, karena memang tahun sebelumnya kita ketika ada calon orang tua murid yang ingin observasi kemudian melihat daripada sekolah kita, itu kebanyakan datang langsung ya, atau bahasa lainnya adalah mereka langsung tatap muka ya, seperti itu, langsung datang ke pihak sekolah. Nah, untuk sekarang ini memang itu sangat luar biasa, malahan juga kita dari pihak yayasan dan sekolah juga sangat menjaga protokoler kesehatan tadi, sehingga juga memang di masyarakat pun tanpa menutup mata mereka juga mencoba untuk mencari informasi-informasi. Nah, khususnya mereka pasti mencari lewat media sosial, kemudian media elektronik lainnya. Maka memang poin daripada Al-Azhar Samarinda, selain promosi memang penting ya, tetapi memang program-program yang ada di sekolah itu kan selalu akan kita tampilkan di media sosial, up to date gitu. Sangat luar biasa sekali kawan-kawan dan seluruh masyarakat di Samarinda dengan proses Al-Azhar tadi, mau dia PMB-nya dan lain-lain, silahkan mendaftar. Nah, ini penting terakhir harus saya sampaikan. Kuota terbatas. Kemudian di semester 1 ini saya dengar, ini semester 1 belum selesai nih. Ini sudah banyak sekali proses pendaftaran yang ada di Al-Azhar. Ya betul begitu Pak. Betul. Nah, saya sudah konfirmasi, ingat ini terbatas. Karena ini kejadian di tahun lalu Pak ya. Kalau di tahun lalu semester 1 kuota sudah selesai. Nah, ini kita lihat beberapa bulan ini karena memang Al-Azhar sendiri memang hanya sampai 4 kelas aja Pak ya, tidak lebih daripada itu. Betul. Ya, betul ini Pak Syarif ya. Jadi tahun kemarin saja sebenarnya secara awal kita sudah koordinasi dengan yayasan membuka hanya 3 kelas Pak. 3 kelas. Nah, kemudian juga ada, ini sebenarnya kita apresiasi juga kan, bagaimana orang tua mempercayakan Ananda, anak mereka untuk sekolah di kita, sehingga ini menjadikan 4 kelas ya. Dan tahun ini pun memang 4 kelas ini tetap kita targetkan dengan catatan tadi yang sudah disampaikan Pak Syarif, kita tidak menunggu lama ya. Ketika itu sudah ada yang masuk dan sebagainya, maka harapan kami kalau memang nanti sudah ada yang serius dan sebagainya, dan ini akan menjadikan kerjasama yang kuat ya. Nah, maka kami sampaikan lagi kepada masyarakat yang sudah berminat dan tertarik, mohon nanti bisa menghubungi dari pihak humas sekolah. Ya, nanti ditampilkan di sini nanti. Nanti ditampilkan nomornya dan lain-lain. Betul. Nanti kita sampaikan. Luar biasa. Betul. Karena ya kami juga agak sedih ketika seperti tahun lalu itu ada yang harus menunggu waiting list dan sebagainya. Nah, sebenarnya kan mereka datang ke sini dengan harapan yang sama, punya visi misi dan sama. Nah, ini yang mungkin kami ingin sampaikan kepada masyarakat, jangan sampai nanti ketinggalan informasi dan sebagainya. Sedangkan kami sudah karena kuota itu pasti kita sesuaikan dengan standar kedinasan. Betul. Wah, luar biasa sekali. Betul. Terakhir Pak Min, kira-kira ini terakhir Pak, harapan Pian terhadap pendidikan di Samarinda dan kepada orang tua murid di selama pandemi ini. Betul. Silakan. Baik. Untuk harapan saya sendiri, baik itu nanti yang sekarang kita hadapi pandemi, kemudian yang nanti tatap muka dan sebagainya, yang kita ambil hikmah adalah kita sebagai orang tua itu harus selalu mendampingi Ananda, ya, mendampingi Ananda, proses pembelajarannya, kemudian proses bagaimana adabnya di rumah, kemudian pembiasaan sehari-harinya. Kemudian yang kedua juga jangan sampai
kita melemahkan daripada kita untuk selalu mendukung mereka dalam proses belajar mengajar, ya belajar baik itu secara sudah ada targetan dan sebagainya, ada juga yang pembelajaran yang di rumah yang itu penting harus kita pantau ya, kita awasin, baik itu pembiasaan dari bangun pagi, kemudian sholatnya, kemudian bagaimana tata caranya, aktivitas sehari-harinya, yang itu menjadikan memang kewajiban kita sebagai orang tua. Seperti itu, Pak. Oke, koordinasi. Koordinasi. Mungkin itu saja kawan-kawan Samarinda, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bisa diputus ya? Ya, oke itu saja. Ini dia. Oke, terakhir wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.